Alhamdulillah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar nih. Siapa tahu pertanyaan saya dijawab sama guru-guru. Bismillah ya, mudah-mudahan pertanyaannya yang berikut ini. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram, Fatia Nivera. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar si pahit lidah juga kerasukan jin? Soalnya teman ini tiap berkata-kata pasti kejadian beneran. Pahit lidah ini jadi kalau dia ngomong itu selalu kejadian. Itu apakah seperti itu Ustadz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan firasat ya, firasat. Jadi dalam Islam memang kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Dan sesuatu yang keluar dari mulut kita itu pasti sesuatu yang sudah real. Maka perkataan jadi doa. Bahkan ada namanya ucapan orang tua dalam mujarab. Iya, terkabulkan. Hati-hati orang tua mengata-ngatai anaknya, enggak boleh. Nah ini ada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, apalagi orang yang terzolimi. Ya Allah, aku tidak bisa membalas dia. Allah yang balas. Nah, bahkan ada perkataan orang dengki. Makanya kalau ada harus baca Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Ahmad kan badannya udah agak Lebar. Iya. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi Biar gak sakit kan? biar nggak sakit. Iya. Karena perkataan manusia itu walaupun dia memuji, tapi dia tidak memuji Allah, maka itu bisa menjadi kedengkian, dan dari pandangan itu maka disebut ada penyakit ain. Ada penyakit ain yang diembuskan oleh setan, jin, untuk tertuju pada orang itu. Jangankan manusia, bahkan binatang pun kalau dipuji kena. Jangankan manusia, jangankan binatang, bahkan benda kayak mobil. Itu makanya orang yang suka memamer-mamerkan sesuatu tidak lama rusak, hilang, sakit dan sebagainya. Maka sebaiknya apapun yang kita mau puji, puji dulu pemiliknya. Siapa? Allah. Masya Allah atas kehendak Allah. Masya Allah. Tapi kalau orang yang suka pamer-pamer biasanya bukan punya dia. Dipinjemin kalau enggak di endorse biasanya. Kita Makanya lanjut, dia iya. puji-puji, Iya, kan iya. bukan punya dia. Iya, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Entasina 791. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Apakah ada doa agar terhindar dari gangguan jin dan sejenisnya? Wah nih Ustadz Ahmad Khan, kenapa? Jin, bukan jim. Jin? Jin. Saya bilang jin. Tadi bilang jim. Enggak jin. Mohon izin silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar kita bebas dari gangguan jin. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam riwayat sahabat Allah bin Abbas. Kata Rasul SAW, asyaitan jathimun ala qulubi bani Adam. Fa in dzakarallah khanas. Sesungguhnya setan itu bertengger di setiap hati manusia. Ketika di hatinya tidak ada Allah. Tapi ketika manusia tersebut dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan setan itu akan menyingkir. Jadi sebenarnya nggak ada bacaan-bacaan khusus, dengan berzikir menyebut nama Allah saja dengan lisan kita dan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan nggak akan bertengger di hati kita. Tapi ulama tadi jelaskan ada yang dengan baca zikrullah, menyebut nama Allah, bisa dengan baca ayat kursi, bisa juga dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala saja di hati kita. Bisa juga dengan kita memperbanyak baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Dan yang paling terpenting selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan jangan pernah kita lalai dan lupa dari mengingat Allah. Karena di saat kita lalai maka syaitan itu akan bertengger di hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Mari sama-sama kita baca bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi ayahdurun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmih La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis samai wala fis samai wa huwa samiul alim. wa huwas samiul alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'im min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan ulama kita juga mengajarkan boleh kita baca zikir pagi, zikir petang, dan juga ratibul haddad. Ini bisa menjaga kita daripada gangguan jin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan atas ilmunya. Nah sekarang kita akan mendengarkan muhasabah dan dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepadanya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan tolak ukur daripada ketakwaan kita. Betapa banyak seorang ahli ibadah justru terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti nyatanya adalah iblis. Dari kalangan ababil, dari kalangan azazil, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka menjadi makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak pernah disujuti oleh azazil ini. Lalu diangkatlah derajat mereka bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bersama para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia kepada mereka untuk bersujud kepada Adam, bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk menghormati atau memuliakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada mereka ya Allah. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan mereka dari tanah. Mana mungkin aku mau bersujud kepadanya, sedang aku juga adalah seorang ahli ibadah. Lalu pada saat itulah divonis Azazil ini menjadi hamba Allah yang ternyata dikutuk menjadi iblis dan tidak akan pernah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlindungan terbaik kita dari godaan syaitan dan jin daripada iblis adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukanlah jaminan, ilmu bukan jaminan, tapi bagaimana hati kita ini menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah